Shalom semuanya. Kita ketemu lagi di Tanya Pendeta. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanya Pendeta. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini edisi khusus untuk apa ini, Pak? Kemerdekaan Indonesia yang ke 7. Oke. Rapal ya. Sengaja, Pak. Oh iya. Ya, kita saat ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Iya. Ini apa bedanya? Di luaran, Pak. Oh, di luaran. Biasa di luar berarti ya. Ya, bisa Iya, begitu. Oke. Di luaran, yaitu di tempat salah satu warga juga, Iya. yaitu di tempatnya Butin Kartini. Butin Kartini. Nah. Majelis juga, Mas. Iya, majelis juga dari blok Karangasem Klecok. Betul. Nah, di sini di pekarangan, di perkampungannya ya. Di Iya. mana, Pak, tempatnya? Ini apa ya? Deket Cokro itu. Oh. Pokoknya Cokro itu saja. Namanya ketinggalannya Polan Harjo. Polan Harjo. Iya, betul Itu sekali. Polan Harjo. Itu. Nah, di sini sesi untuk yang pertama, Ya, temanya itu GKJ ku berjuang. GKJ ku berjuang. Ya. Oke, siap. Nah, salah satunya sebelum perlu diperkenalkan enggak ya, Pak? Oh, aduh, perlu enggak ya? Enggak usah ya. Sudah aja ya. Karena sudah kenal, Sudah tercemar, Pak. Ya, oke. Iya, Oke, iya. banyak di saat ini di bulan Agustus ya euforia banyak. Setelah 2 tahun kemarin tidak ada yang namanya perlombaan, tidak ada yang namanya pertandingan, tidak ada yang namanya mungkin besok tirakatan. Tirakatan. Untuk saat ini di tahun 2022 ini kita mau bersemangat bersemangat untuk merayakan ya kemerdekaan Indonesia. Siap. Nah, dari situ yang pertama ini pertanyaan. Apa Sebenarnya makna dari GKJ itu sendiri? GKJ itu sendiri ya, sebelum memasuki pada euforia, terus kemudian sumbangsih ya. Betul sekali, Pak. Siap. Kalau ngomong-ngomong makna dari GKJ, itu jawabannya ada pada buku ini. Apa itu, Pak? Wah, ini TGTL. Apa meneh ya? Ya. Tager talak atau tata gereja tata laksana GKJ. Panjenengan majelis nggih, Mas? Nggih. Punya ini nggih, Mas nggih? Punya. Oke, masih bagus, Mas. Masih. Wah, berarti ora tahu diwaca. Masih plastik kan, Mas? Nggak berani jawab saya, Pak. Berani jawab, iya. Nah, di sini banyak terkandung arti dari makna GKJ. Berikut juga hukum, ranah hukumnya gereja itu ada di sini semua. Jadi bukan hanya majelis yang harus punya, panjenengan juga perlu memiliki hal ini. Yang kedua, nah ini penting banget, PPA GKJ. Nanti di sini akan diceritakan tentang sebuah sumbangsi gereja untuk negara. Itu di sini ada. Nah, anak-anak sudah katekisasi belum ini ya? Harusnya sudah ya. Nah, PPA GKJ menjadi dasar untuk poin pengajarannya. Nah, betul. Nah, kita hendak memasuki bab 1 di dalam TGTL, Mas. Oke, siap, Pak. Oke, karena ini hafalan, saya tidak hafal gitu ya. Saya akan baca seutuhnya. Nah, dalam bab 1 di bab 1 pasal 1 poin ke-1 mengatakan identitas Gereja Kristen Jawa. Nah, Gereja Kristen Jawa atau GKJ adalah gereja yang berada di suatu tempat tertentu yang bertumbuh dan berkembang dengan tradisi teologis Kristiani yang berjumpa dengan nilai-nilai budaya Jawa, Mas. Itu maknanya. Jadi, perkembangan GKJ itu memang didasari oleh tradisi teologis. Nah, tradisi teologis kita kiblatnya pada mana, Mas? Umat Israel, Palestina, Timur Tengah lah, Timur gitu Tengah. ya. Timur Tengah, dan di situ kita mempunyai kiblat itu. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, terutama di tanah Jawa, akhirnya ketemu dengan tradisi Jawa juga. Nah, itu makna GKJ, berada pada budaya Jawa juga. Jadinya campur baur. Istilahnya ada yang diambil, ada yang dikritisi, ada yang diperbaiki, ada yang dimodifikasi. Itu GKJ. Nah, letaknya GKJ di Indonesia. Itu. Nah, apa sumbangsinya? Nanti kita akan lebih banyak mengembangkan poin ini ketika nanti kita masuk pada sumbangsi yang panjenengan mungkin akan tanyakan. Oh, dipersiapkan ya? Dipersiapkan. Oke. Itu tadi adalah
dasar ya. Dasarnya. Dari apa toh itu GKJ sebenarnya? Iya, betul. Nah, ada lagi nih Pak. Ya. Yang ini terkait dengan membela negara. Membela negara. Dalam artian GKJ. GKJ. Hal-hal apa saja ini yang dianggap dalam ajaran GKJ itu ya tentang pembela negara, membela negara ya. Itu. Oke, membela negara, kemudian sumbangsih juga gitu ya Mas ya, seperti yang tadi di awal. Ya, dalam bisa terkait, bisa, tapi ya. Itu dalam artian mendukung negara. Semangatnya itu seperti apa gitu ya. Baik. Itu. Nah, jawabannya ada pada PPA GKJ Mas. Sebenarnya ini revisi lama, tetapi saya punyanya yang ini. Ya, maaf. Yang baru kemana Pak? Yang baru ketelisut. Oh, ketelisut, mohon maaf. Iya, tapi nggak berbeda jauh. Nggak berbeda jauh. Oh. Nah, terutama poin-poinnya juga penting di sini ya. Nah, itu ada pada pertanyaan 237. 237. Wah. Pasalnya 237. Betul. Pertanyaannya gini. Bahwa orang percaya menerima menjalani kehidupan bersama negarawi. Ya, negarawi dengan serius. Konsekuensinya adalah harus dengan serius pula mengambil bagian di dalamnya. Nah, kalau berbicara tentang hal tadi yang mengatakan bahwa orang percaya menerima dan menjalani kehidupan bersama negarawi dengan serius, konsekuensinya adalah harus dengan serius pula mengambil bagian di dalamnya. Itu berarti kita harus serius juga melakukan, membela, memberikan sumbangsih untuk negara. Jadi, apakah sudah GKJ melakukan hal itu? Sudah. Pertanyaan berikutnya, apakah GKJ Kerten sudah melakukan hal itu? Sudahkah? Sudah. Dalam bentuk, mungkin dalam bentuk apa? Bentuk apa ya? Dalam bentuk kita sudah melakukan banyak hal, Mas. Contohnya ada bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan sudah dimulai dari awal bulan Agustus sampai nanti akhir Agustus. Nah, bisa dilihat acaranya sudah banyak sekali. Contohnya adalah kita sudah mengalami pembukaan dan membuat sebuah pembukaan ibadah di awal Agustus menggunakan liturgi kebangsaan. Liturgi kebangsaan. Di situ ngomongnya tentang negara-negara pokoknya. Terus kemudian minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya sampai dengan minggu terakhir di bulan Agustus itu liturginya harus berwarna kebangsaan. Sudah disiapkan oleh sinode. Terus kemudian persekutuan doa di masing-masing blok. Ngomong juga tentang kenegaraan. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga gereja untuk negara? Iya. Itu. Terus kemudian tanggal 16 atau 17 ada ibadah khusus HUT RI ke-77. Nanti kita tanggal 16-nya, Mas. Tanggal 16-nya ya? Iya, jam 5 jangan lupa. Kita harus memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Itu, Mas. Contohnya. Tanya pendeta. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi kurang bersemangat. Tanya pendeta. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, ini tetap masih dalam rangka memeriahkan atau mendukung. Nah, kita lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya. Karena ini adalah tanya pendeta. Iya. Siap. Apa Mas? Pertanyaannya adalah program-program apa Pak di dalam gereja yang dianggap sudah efektif dan bernilai yang sudah dilakukan untuk mengobarkan, bukan mengorbankan ya Pak, mengobarkan semangat ke GKJ. Oke, siap. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal efektivitas gereja melaksanakan mengobarkan ya. Itu bahaya. Itu. Mengobarkan kemerdekaan RI itu sudah efektif saya pikir. Sinode menggalang dan membuat meramu bulan kebangsaan itu sangat efektif, Mas. Sangat efektif karena di situ renungannya semuanya tentang kebangsaan. Bagaimana sumbangsih kita kepada negara, memberikan sebuah pemahaman kepada warga gereja, kowe dumong wargane gereja. Kita di sini di Indonesia, yo juga wargane Indonesia. Negara Indonesia. Kita juga harus darah
dan tubuh kita itu adalah merah putih ya, Mas, ya. Apa merah darahku, putih tulangku. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita, negara Republik Indonesia. Itu kira-kira, Mas. Berarti emang sudah dipersiapkan. Jadi ketika renungannya, firmannya itu sudah masuk di dalam. Betul. Makanya jangan sampai absen. Ingat itu, jangan sampai absen ibadah. PD juga. Oh, PD juga. PD di blog juga dilakukan. Waduh, kena ini, Pak. Ya, itu kira-kira, Mas. Ya. Oke. Monggo, apalagi. Nah, di situ adalah program-program ini. Iya. Itu sudah dari sinode yang kita laksanakan. Iya. Nih, kalau di dalam GKJ Kerten sendiri, Pak. Nah, contoh detailnya itu kegiatannya apa itu? Yang menyemangati para warganya gitu. Betul sekali, Pak. Siap. Nah, gereja sudah mengadakan ya, Mas ya, sesuai himbauan yang diberikan oleh sinode ya dalam bulan kebangsaan. Blog juga sudah ya, Mas. Sudah. Ya? Nah, saat ini masuk kategorial, Mas. Kategorial tadi, Mas, adalah PWG, pembinaan warga gereja. Ya, pembinaan. Nah, kategorialnya apa saja? Ada komisi apa saja, Mas? Komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi warga dewasa. Terus Adiuswo. Nah, Adiuswo. Ini juga perlu, Mas, melakukan hal itu. Ada bahan seresean. Nah, kita ambil bahan seresean itu untuk dibagikan kepada warga-warga, terutama pada komisi-komisi tersebut. Contohnya anak-anak mungkin ya memang tidak tersirat atau mungkin mudah-mudahan di kurikulum itu sudah tematik biasanya, Mas. Nggak tahu tahun ini, saya belum ngecek. Semoga iya. Ya. Dari anak sampai dengan pemuda biasanya tematik. Dipersiapkan oleh sinode. Semoga Adiuswo itu dengan paguyubannya juga sudah mempersiapkan di bulan kebangsaan ini. Tadi kurikulumnya tematik. Betul. Dari komisi anak sampai pemuda. Adiuswo semoga juga sudah dipersiapkan. Nah, dalam hal ini Mas Wahyu, dalam komisi anak sekiranya kalau memang mau dikembangkan lagi acaranya itu baik. Misalnya ada lomba-lomba 17-an. Tetapi jangan mewakili kegiatan di RT. Karena kita harus mengikuti kegiatan RT juga lomba-lombanya. Masaknya RT ini gawe-gawe akeh-akeh gitu ya, Mas. Nah, gereja cukup hanya momentum setelah 17-an juga nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin sebelumnya. Jadi mengadakan hal itu. Terus kemudian remaja, pemuda bisa misalnya pas momennya kemah juga ya. Hari Pramuka ya, Mas ya. Terus kemudian 17-an naik gunung gitu ya, nancep ke bendera Indonesia, biasanya sih senang gitu ya, Mas ya. Asik banget kan ya. Wah, cinta Indonesia ini, gunungnya Indonesia gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, terus kemudian yang warga dewasa yo mungkin retret ya, Mas. Retret bulan kebangsaan kan jarang-jarang itu ya. Nah, di situ tematiknya juga pembicaranya tentang Indonesia bagaimana gitu ya. Terus kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya gitu. Itu penting juga. Adiuswo bagaimana? Piye ya? Pokoknya gitulah, ngikuti aseresean saja gitu ya. Jadi bagaimana caranya gereja ini mengembangkan sebuah program yang membuat sebuah warna baru bagi gereja kita. Semoga GKJ Kerten di tahun berikutnya akan ada, Mas. Amin. Semoga. Gitu ya, Mas ya. Itu lebih efektif supaya kita mencintai Indonesia dan Indonesia itu ada di GKJ Kerten. Oke, berarti tujuannya adalah tetap mengobarkan semangat. Oke. Tanya Pendeta, merdeka, merdeka, merdeka. Tanya Pendeta,
Merdeka! 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 Oke Pak, ini sesi yang cukup menyenangkan saat Menyenangkan. ini. Bukan lagi pertanyaan, Apa itu? tapi untuk memotivasi Memotivasi jemaat jemaat dalam berkegiatan mungkin untuk membela negara, di dalam gereja. Oke, siap. Misalnya ini contohnya. Misalnya apa? Seperti jersey nomor 2 Pak, yaitu 2. Alvin Lestaluhu yang kemarin meninggal dalam bencana alam. Bencana alam. Nah, itu dipakai untuk Bima Sakti untuk memotivasi. Oke, siap. Biar bersemangat dalam mengobarkan apa? negara Indonesia itu ya, mental itu. Mental. Seperti itu. Nah, supaya bisa juara gitu. betul ya? sekali. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Jadi, untuk memotivasi jemaat Jemaat. supaya bersemangat dalam ke-GKJ-an. Oke, siap. Nah, warga gereja kita semua ya, Mas. Iya. GKJ Saya juga. Kerten pasti punya hobi. Betul ya, Mas? Betul. Semua punya hobi. Dari hobi kita, semisal bisa menjadi atlet, dan ketika kita menjadi atlet, sama seperti tadi, Alvin Lestaluhu. Semangatnya membuat motivasi para teman-temannya. Akhirnya di tahun ini juara AFF. Betul sekali, Pak. Juara 1 ya, Mas? Juara 1, Bu. Oke, siap. Menang ya, Mas ya? Menang. Nah, U16. U16. Senior menang nggak, Mas? Belum. Mudah-mudahan ya, Mas. Nah, dari situ para atlet sudah mengorbankan dirinya untuk mengobarkan semangat negara dan kemudian menang. Dari hobi-hobi kita bisa mengembangkan hobi kita supaya bisa mengharumkan bangsa juga, Mas. Misalnya dari hobi kita bisa go internasional. Nama Indonesia tercantum, nama kita tercantum, tetapi Indonesia juga tercantum. Itu bisa mengharumkan nama negara. Nah, puji Tuhan saya pernah, Mas. Kemaki sih teh. Aquascape juara piro, Mas? Berapa, Pak? 306. Nah, istilahnya Indonesia itu tercantum, Mas. Oh, berarti Nah, itu internasional. internasional, Mas. Berarti kan bawa nama Indonesia ya. Ya. Juara 1 Aquascape juga di dunia itu ada orang Indonesia. Nah, mengharumkan nama bisa dari hobi. Terus kemudian kalau memang nggak bisa ya sudah. Misalnya ada antar kampung gitu ya, lakukan nggak apa-apa lewat hobi kita. Terus kemudian kalau misalnya cuman bisa di lingkungan RT, nggak apa-apa kita lakukan sesuai hobi kita. Nah, terutama warga gereja itu tidak hanya dekem di gereja. Nek misalnya ada kegiatan RT, yo metuwo berkegiatan RT, resek-resek desa, ngecat, oh, bagus toh. Iya. Bendera, Kasih bendera semua. Itu wajib, Mas. Supaya apa? Rasa kecintaan kita benar-benar kita wujud nyatakan untuk negara kita, meskipun lewat RT. Itu yang harus kita lakukan. Itu harus wajib kita laksanakan. Supaya apa? Kecintaan kita kepada lingkungan harus ada juga. Karena bagaimanapun kita berada di lingkungan, kita harus mencintai lingkungan kita. Nah, kalau gereja, biar tidak orang-orang itu saja, kita juga harus melakukan juga yang sama dengan cara kita berkegiatan supaya di bulan kebangsaan ini semakin berwarna juga dengan orang-orang yang baru juga. Tidak lama kita juga mencintai gereja kita, yo mencintai gereja, yo mencintai negara, yo mencintaimu juga gitu. Itu kira-kira, Mas. Ayo semangat berkobar untuk negara, gereja, dan juga semuanya. Sekiranya itu ada pada hidup kita. Amin. 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 Oke, kita juga berterima kasih kepada semua kru. Oke, ayo kru semuanya, kru. Oke. Tanya Pendeta. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa lagi.